Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi teman-temannya dengan channel Anak Pasar Hijrah. Kali ini teman-temannya kita akan menanggapi apa pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah tentang presiden kita sekarang ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Ternyata teman-temannya Bapak Prabowo Subianto ini sangat antusias dengan agama, sangatlah respect dengan agama Islam. Jadi di saat itu teman-temannya, di saat Ustadz Khalid Basalamah ini bercerita atau ngobrol bareng dengan Bapak Haikal Hasan, yang mana sekarang ini Bapak Haikal Hasan bergelut di bidang politik teman-temannya, itu menceritakan bagaimana respeknya Bapak Prabowo Subianto jika disinggung tentang agama. Bapak Prabowo Subianto ini responnya sangat bagus. Dan ini dia teman-temannya, langsung kita tampilkan bagaimana cerita Ustadz Khalid Basalamah di dalam sebuah podcastnya Kasih Solusi yang menceritakan kepribadian Bapak Prabowo. Kita langsung simak saja. Maaf saya sebutkan nama Ustadz Haikal Hasan waktu itu. Awal beliau bergabung sama pemerintah, beliau sempat datang sama saya. Terus saya tanya, gimana respon beliau Pak Prabowo dengan agama? Oh sangat bagus Ustadz, beliau bilang. Terbukti saya disuruh pegang halal haram ini, sertifikasi halal beliau ya, kepala badan. Iya. Ini berarti bentuk kepedulian karena beliau membahasakan kamu pasti bisa jalankan. Dan ini perlu karena umat Islam butuh dan seterusnya lah dengan bahasa-bahasa beliau. Terus saya tanya, secara pribadi bagaimana? Dia bilang, dia kasih contoh pengalaman beliau pribadi. Dia bilang saya pernah berkunjung pada beliau, begitu azan, terus saya kebetulan sama beberapa tokoh di situ mau sholat ke masjid. Ditanya oleh Pak Prabowo, kenapa nggak sholat di sini aja? Dia bilang, saya mengatakan, maaf Pak, dalam Islam laki-laki lebih baik di masjid. Itu Pak Prabowo langsung, oh begitu ya? Baik, langsung dipanggil asistennya, disuruh bangun masjid. Masya Allah teman-temannya, responnya sangat bagus sekali Bapak Prabowo apabila diingatkan laki-laki itu sholat di masjid. Memang kewajiban seorang laki-laki teman-temannya apabila mendengar azan itu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan sholat di masjid, bukan di rumah teman-temannya. Respon yang cukup bagus untuk Bapak Prabowo. Bravo untuk Bapak Prabowo. Di situ. Keren, Masya Allah. Itu perkataan beliau langsung ke saya gitu. Artinya apa? Ternyata informasi tentang laki-laki lebih baik di masjid belum tentu sampai ke beliau. Dan begitu sampai, karena beliau ada pedulian dengan masalah ini, beliau peduli dengan itu. Sama kasus beliau bahasakan juga, beliau masuk ketemu, itu ada anjing. Terus kemudian kata Ustadz Haikal dan teman-teman yang lain, kadang-kadang anjing lewat ini kita angkat kaki. Ditanya sama beliau, kenapa? Ya karena ini kan ada najisnya anjing ini. Oh berarti ini dalam Islam tidak boleh, tidak boleh. Apa yang boleh? Ya selain ini kayak kucing yang lain. Itu langsung kata beliau Pak Prabowo langsung suruh keluarin anjing itu dan bisa diganti dengan hewan yang lain gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit teman-temannya Bapak Prabowo ini mengetahui tentang keharaman dalam Islam bahwa anjing itu memang najis. Namun ada juga teman-temannya, saya pernah mendapati sebuah video ada seorang ustadz nih atau seorang kiai katanya anjing itu tidak najis. Ada nih, nanti insya Allah lain waktu saya akan bahas ustadz yang mengatakan bahwa anjing tersebut tidak najis. Dibolehkan. Kalau saya melihat dari cerita pengalaman pribadi ini kan tidak terpublish ya. Tapi beliau sampaikan karena saya memang bertanya gimana respon beliau terhadap agama. Ternyata pedulinya sangat besar. Artinya sebelum kita langsung mencap ini kan haram nih, tapi pemerintah haruskan, seakan-akan bentrok antara pemerintah mau A, agama mau B. Ini kan belum tentu bentrok sebenarnya. Tiba-tiba disalahin, salah nih pemerintahnya, berontak. Jadi ke situ kan ujungnya padahal sebenarnya mungkin ini masih bisa menjadi bahan diskusi. Kalau kita bicara dengan akal sehat dan coba dengan retorika yang baik dan santun, karena menghormati pemimpin, memilih sikon yang tepat untuk berbicara, retorika yang pas, saya akan ada solusinya. Penjelasannya saya nggak expect Masya Allah, tabarakallah ini ya. Semoga Allah jaga Pak Prabowo nih ya. Hafidhahumullah ta'ala buat Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dan seterusnya. Ternyata memang dakwah itu harus hikmah. Betul. Judul full kajian di YouTube. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah teman-teman ya. Bravo untuk Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga saja teman-teman kita mendapatkan seorang pemimpin yang lebih loyalitas kepada agama Islam. Jadi kurang apa lagi teman-teman pemimpin kita yang sekarang ini. Dan semoga saja ke depannya kita mendapatkan pemimpin yang lebih baik dari pemimpin yang sebelumnya. Jadi sangat miris sekali teman-teman apabila kita melihat di sosial media yang mereka mencela pemimpin-pemimpin mereka. Apa untungnya gitu loh, kita merendahkan pemimpin kita menghujat pemimpin kita. Bukankah lebih baik kita mendoakan pemimpin kita? Para jamaah, dapat pahala nggak kalau kita menjelekkan pemimpin kita? Kalau dapat pahala, kita celah. Nggak dapat pahala. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu, kau dapat pahala nggak? Dapat. Masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau kau celah pemimpinmu berubah nggak? Nggak berubah.
Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa nggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Karena teman-temannya di antara prinsip kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajibnya taat kepada pemimpin, yaitu pemimpin kaum muslimin tentunya, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk berbuat kemaksiatan meskipun mereka berbuat zalim, karena mentaati mereka itu termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jadi prinsip kita sebagai yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, pasti kita tahu dong bagaimana kewajiban kita mentaati seorang pemimpin. Dan Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita teman-temannya akan wajibnya kita taat kepada pemimpin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang mulia, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh kita taat. Jadi perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, kita harus taat dan mendengar kepada pemimpin tentunya. Tidak boleh kita menghujat pemimpin, tidak boleh kita merendahkan pemimpin, apalagi sampai menghina di sosial media, menyebarkan aibnya. Maka dampak buruknya akan kemana-mana teman-temannya, seperti yang sekarang ini banyak sekali orang yang demo sana, demo sini, karena mereka tidak senang dengan pemimpin mereka. Lebih baik kita mendoakan pemimpin kita daripada kita menghujat pemimpin kita. Ibadah kita tidak dilarang, sholat kita masih dilakukan di masjid-masjid kita. Bayangkan teman-temannya jika kita berada di negara-negara yang mayoritasnya itu orang-orang kafir, yang mereka sholat saja kesusahan, mereka ingin melaksanakan sholat berjamaah saja susah. Apalagi melihat saudara-saudara kita di Palestina sana, masjid-masjid dihancurkan. Jadi alhamdulillah teman-temannya kita di negara yang aman, yang ibadah kita masih terjaga, yang kita masih bisa melakukan sholat-sholat kita di masjid. Jadi kenapa kita masih saja sibuk menghujat pemimpin kita? Dan coba mari kita dengarkan nasihat dari seorang ustadz yang bagaimana wajibnya kita taat kepada pemimpin. Inilah nasihatnya. Anda perhatikan ikhwan fillah, jazakumullah. Di buku ini saya jelaskan. Di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah saya jelaskan. Kita wajib mendengar dan taat kepada ulul amri. Kalau ulul amrinya berbuat kezaliman, di mana-mana di negara-negara Islam, ulul amri, kezaliman ulul amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Itu perhatikan. Kezaliman ulul amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, tidak mungkin pada masa kita sekarang ini, pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Tidak mungkin. Atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Ini Imam Ibnu Qayyim hidup pada abad ke-7 Hijriah, yang wafat tahun 751 Hijriah. Ibnu Qayyim. Enggak mungkin. Kata Ibnu Qayyim dibahas oleh beliau bahwa penguasa itu mencerminkan rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga. Mencerminkan. Dan ini apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalnya. Karena itu dijelaskan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, untuk menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama kewajiban kaum muslimin apa? Yang pertama, taubat kepada Allah. Kalau penguasa itu berbuat dosa, kita pun banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Kita wajib taubat. Wajib taubat. Jadi jangan dituduh penguasa ini zalim, ini zalim. Kita pun zalim, banyak dosa kita. Yang kedua, yaitu kita wajib membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Kita harus membersihkan diri kita dari noda syirik. Kita harus mentarbiyah diri kita, tasfiyah dan tarbiyah di atas akidah yang benar. Yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, nggak akan ditanya.
Tapi kita akan ditanya, bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Kita nggak akan tanya tentang pemimpin kita. Tapi kita akan ditanya tentang istri dan anak kita. Sebab Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Jadi, melihat kondisi kezaliman dari penguasa, kita juga banyak berbuat kezaliman. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua agar kedepannya kita lebih baik lagi dan kita tidak gampang atau serampangan menjelek-jelekan pemimpin kita, apalagi sampai mencela di sosial media teman-teman ya, sampai membuka aib, merendahkan mereka. Itu bukanlah sifat seorang muslim. Seorang muslim itu apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an dan apa yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya, yaitu wajibnya kita taat dan mendengar kepada pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak menyuruh kita untuk berbuat kemaksiatan. Sallallahu ala Nabi Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.